Hai, terima kasih telah mampir di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mereview rumah baja, rumah dengan konstruksi baja dengan metode speed level. Bisa kita lihat di gambar. Luas tanah 6x12. Struktur kita pakai sistem konstruksi baja. Nanti saya ulas satu persatu. Mungkin metode speed level ini sudah lama dan banyak yang mereview juga. Kebanyakan yang mereview speed level ini secara arsitektur, desainnya secara arsitektur interior dan eksterior. Kali ini saya mau bahas ke struktur konstruksinya. Kali ini dengan struktur konstruksi baja. Mungkin metode speed level ini bisa dijadikan satu pilihan bagi bapak atau ibu yang mau merenovasi atau membangun rumah, khususnya di daerah perkotaan yang lahannya terbatas. Kita bisa memaksimalkan penggunaan dengan lahan terbatas tersebut. Ketinggian ini kelipatan 3 meter per tiap lantai. Bisa kita lihat di gambar. Mungkin ini bisa jadi satu pilihan desain bagi para bapak atau ibu yang mau bangun rumah. Kali ini saya menjelaskan bukan dari struktur beton tapi struktur bajanya. Antara lantai 1 dan lantai 2 ini terkait dengan tangga kecil, saling berhubungan. Kolom sendiri saya pakai Habim 200 untuk pemilihan kolomnya. Balok induk WF 250 dan balok anaknya yang plus ini pakai WF 200. Konstruksi tangga saya memakai UNP 200. Dengan anak tangganya saya bikin dengan desain grating seperti tangga industrial dengan material siku, binggainya 30x30. Untuk railingnya customize, saya di sini pakai pipa. Sedangkan untuk atapnya sendiri saya pakai WF 150 dengan gording CNP 100 tebal 3. Derajat kemiringannya atap sendiri saya pakai 9,3 derajat. Modelnya bertingkat gini. Saya model maintenance, jadi tanpa ada talang, jadi air langsung turun ke bawah.
Di sini saya juga tambahkan struktur rangka untuk kaca, atap kaca. Rencana saya menggunakan kaca tempered. Fungsi ini sangat banyak sekali. Fungsi dari sini supaya pencahayaannya masuk dari atas, sehingga desain rumah sendiri tidak gelap. Bisa kita lihat di sini. Sedangkan antar tangga ini void. Untuk daerah perkotaan, khususnya di perumahan, kan samping kiri dan kanan pasti bangunan tetangga, belakang juga, jadi otomatis untuk cari cahayanya mungkin dari arah depan aja. Cuman kali ini saya kasih ini sebagai solusi supaya desain rumah ini masih dapat pencahayaan dari atas, sehingga tidak gelap, tidak terkesan gelap dan lembab. Jadi cahaya bisa bebas masuk lewat rangka kaca ini, rangka atap kaca ini. Mungkin bisa dikatakan saya kenapa pakai strukturnya pakai baja kok nggak beton. Mungkin dari sisi pengerjaan lebih cepat, mungkin dari segi biaya nggak terlalu jauh juga, cuman baja ini pengerjaannya lebih cepat, lebih ringkas. Kos dari bisa memperhemat dana juga dari sisi pekerja. Kalau untuk struktur baja, pegawai yang kita butuhkan 6 atau 7 orang sudah bisa jalan. Sistemnya ke knockdown semua, pakai baut M16 atau 5/8. Angkur saya pakai untuk tiap kolom, saya pakai 4 buah angkur M16 5/8 dengan panjang 70 dengan tekuan 10 cm. Tebal plat saya pakai plandesnya atau plat landasnya, saya pakai plat hitam tebal 12 mili. Untuk dak sendiri saya pakai panel beton. Jadi mengapa untuk menghemat dana juga saya gunakan panel beton? Saya rasa lebih hemat. Satu, mengurangi biaya pegawai untuk pemasangan steel decking. Steel decking sendiri atau bondek, kalau orang konstruksi bilang bondek, itu per meter, kalau nggak salah per meter larinya atau per meter persegi ya, yang dengan lebar efektif 1 meter itu 110 dengan ketebalan 0,75 dengan lapisan hodip. Kalau bondek itu hodip, bukan galvalum lapisannya. Terus menghemat wire mesh juga. Pemasangan wire mesh juga butuh biaya pegawai untuk pemasangannya serta pengecoran. Jadi saya memilih desain ini, saya akan buat daknya ini dari panel beton. Setelah itu pemasangan keramik. Atap sendiri saya pakai atap gelombang galvalum 0,35.
blue scoop. Di pasaran banyak juga, tapi saya pakai blue scoop speknya yang trim deck. Mungkin dengan konstruksi baja ini mungkin pilihan untuk membangun rumah dengan sistem konstruksi baja ini lebih hemat, walaupun tidak terpaut jauh dengan konstruksi beton. Terus rencananya rumah ini saya desain tahan gempa, apalagi akhir-akhir ini di Indonesia rawan sekali terjadi bencana alam, khususnya gempa bumi. Jadi rencana bangunan ini saya tambahkan dengan anti gempa, dengan penambahan aksesoris pengaku antar kolom. Tapi di sini masih belum, mungkin di video selanjutnya saya akan bahas. Bangunan ini sendiri terdiri 3 lantai, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, dan lantai kelima. Untuk bagian depan difungsikan sebagai garasi. Bisa kita lihat di sini. Konstruksi baja sendiri merupakan sistem yang bisa dikatakan dengan teknik dan cara pemasangan dan cara desain yang tepat itu bisa materialnya sendiri juga tahan gempa, karena dibanding dengan beton tingkat elastis baja lebih dibandingkan beton. Jadi dari segi material sendiri sudah tahan gempa, plus ditambah penambahan bracing untuk frame bracing untuk mengurangi daya guncang gempa itu sendiri, dan memperkuat koneksi antara baja antar kolom. Di video selanjutnya saya akan ulas itu. Dan rencana untuk dinding saya pakai dinding bata ringan juga. Kenapa? Karena keunggulannya lebih banyak. Bata ringan sendiri dari sisi nama juga ringan, jadi berat per meter perseginya dibanding dengan bata merah itu lebih ringan, jadi tidak membebani struktur sendiri. Jadi range pemakaian rumah tersebut pasti jauh lebih lama dibandingkan yang lebih pakai pemakaian dinding yang lebih berat, tidak membebani struktur, lebih tidak membebani struktur. Terus banyak juga keunggulan dari baterai. Mungkin dari segi harga mungkin terpaut jauh, cuman keistimewanya sendiri selain daya resap airnya kecil, bahkan tidak meresap, itu keuntungan sendiri buat dinding-dinding plesteran atau acian itu jadi tidak gampang merusak cat atau tidak
menggelembung, terus kedap, anti api juga. Terus yang paling utama lebih dingin dibandingkan, karena tingkat isolatornya lebih tinggi terhadap panas, jadi lebih dingin bangunan itu sendiri. Kembali lagi ke desain, join antara balok dan kolom bisa kita lihat di sini joinnya. Mengapa kolom saya pakai A-beam? Mungkin A-beam lebih dari segi bobot juga lebih berat. Saya tidak pakai WF di sini, jadi ini joinnya, join antar balok dan kolom. Jadi perbedaan antara WF, IWF sama A-beam itu dari bentuk. Kalau A-beam itu persegi, seumpamanya ukuran 200 kali 200. Kalau sedangkan WF 200 itu tinggi 200, lebar siripnya 100. Ini koneksinya, ini pengaku. Joinnya, sistemnya ke knockdown semua pakai baut. Ini join balok anak ke balok induk dengan sistem plat dan baut. Bisa juga langsung dilas, cuman saya di sini pakai knockdown, mempermudah di lapangan juga, tinggal pasang baut daripada pengelasan. Mungkin bisa diperkuat dengan las juga, nggak masalah ntar. Dari segi cahaya dapat, dari segi mungkin untuk sirkulasi udara, mungkin di bagian atas ini saya bikin jendela besar atau pintu dari rangka UPVC, jadi bisa dibuka full, jadi udara bisa masuk, jadi sirkulasinya dapat. Rencana lantai 2 ini diperuntukkan untuk tempat cuci, terus mungkin dapur, kamar mandi juga. Kenapa? Karena pembuangannya, untuk pembuangan airnya langsung turun ke bawah. Rata-rata saluran sanitasi ada di depan, jadi tidak terlalu banyak penggunaan pipa untuk mencegah mungkin penyumbatan atau dan lain sebagainya, faktor-faktornya. Bagian di sini mungkin pintu, jendela, serta bagian 2 meter kali 6 meter ini difungsikan untuk ruang tamu. Lebih mudah pengaplikasiannya kalau pakai konstruksi baja untuk metode speed level ini. Jadi untuk di video selanjutnya saya akan bahas untuk eksterior, interior, pembagian ruangan juga, terus penambahan struktur yang saya tadi bilang. Untuk saya tambahkan anti gempa, jadi bangunan ini bisa menahan gempa. Saya kasih bracing, kedepannya pakai bracing WF 200.
bentuk X gini. Di video selanjutnya juga saya bahas tentang jumlah kebutuhan material baja itu sendiri. Jadi total tonase yang dibutuhkan semuanya bisa RAB-nya jadi jadi saya akan bahas jumlah seluruh kebutuhan baja, bobotnya berapa, jadi bisa dikalkulasi untuk strukturnya itu membutuhkan biaya berapa. Mungkin ini salah satu metode yang mungkin bisa jadi pilihan Bapak atau Ibu saat mau merenovasi atau membangun rumah tempat tinggal. Saya rasa kalau untuk metode split level ini lebih umum, lebih terbuka. Oke, next di video selanjutnya saya akan lengkapi DNA eksterior interior, pembagian ruangan, jumlah material yang dibutuhkan, dan biaya yang diperlukan dalam pembuatan rumah 6x12 dengan lahan terbatas ini. Jadi di sini juga Bapak bisa bikin 3 tingkat atau 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, bisa juga yang seperti gambar di sini menjadi 5 lantai. Jadi lantai sendiri saya bagi 3 section, 5, 2, 5 pembagiannya. Jadi per lantai ini memiliki luasan 30 meter persegi, 6 kali 5 meter. Jadi mungkin jadi pilihan, salah satu pilihan metode split level ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga membantu.